bersuling nan merdu membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu. Ku rasa Yesus dia bilang, dia gembala yang baik, tiada yang kurang kalau torang ikuti. Dia bawa torang kepada rumput yang hijau, dia bawa torang ke air yang tenang. Sekalipun torang jalan di lembah yang kelam, torang tiada yang takut bahaya. Dia pun baik, dia pun kasih selalu sama-sama torang sepanjang torang pun hidup. Sekalipun torang jalan di lembah yang kelam, torang tiada yang takut bahaya. Dia pun baik, dia pun kasih selalu sama-sama torang sepanjang torang pun hidup. Dia pun baik, dia pun kasih selalu sama-sama torang sepanjang torang pun hidup. Firman Tuhan untuk kita minggu pagi ini, Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21.
Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena ada kerinduan dalam hati kami untuk mengkuduskan hari Sabat Tuhan. Terima kasih pagi ini kami menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan tidak memandang siapapun kami, apapun keadaan kami. Yang karenanya Engkau mempersekutukan pagi ini di harimu yang kudus. Semua kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Ada waktu untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri roh-Mu menolong kami. Mengerti maksud firman-Mu. Beri roh-Mu menolong kami. Mengurapi kami supaya firman Tuhan menjadi kekuatan Allah dalam hidup kami untuk memaknai seluruh hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Ini kami Tuhan, datanglah dan bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya membacanya untuk kita semua. Yohanes pasal 10 ayat 1-21 dengan judul perikop Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya, tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu.
Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelehkan mata orang-orang buta?" Demikian sabda Tuhan untuk kita. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hati. Haleluya. 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 Shalom. Selamat jumpa untuk pertama kali di Harius bersama dengan saudara di sini di APO Gunung sudah di Pengharapan terus kering. Hari ini pertama kali di Harius. Hari ini kita dikasih tema Yesus Gembala yang baik, pemimpin yang mengasihi. Yesus Gembala yang baik, pemimpin yang mengasihi. Itu menjadi tema perenungan jemaat-jemaat GKI setanah Papua pada hari ini. Seluruh jemaat kita ada dalam perenungan satu tema ini. Kita juga tetap diingatkan bahwa upaya untuk membangun kesehatan kita itu terjadi sepanjang tahun ini. Tinggal November, Desember. Apakah sampai Desember nanti kita betul sudah sehati dalam memahami seluruh rangkaian kegiatan pelayanan gereja ini, apapun keterlibatan kita dalam gereja ini, sepanjang tahun ini bisakah kita sehati yang tulus, pura-pura, karena maunya, tapi betul-betul sehati. Untuk Tuhan dan atas nama Tuhan, kita harus memberikan hati kita menyatu untuk semua hal. Nanti kita akan lihat di Desember, apakah sudah bisa sehati membangun jemaat ini, mengerjakan apapun tanggung jawab dalam jemaat ini, seberat apapun, sesukar apapun, apakah kita sudah sehati? Kalau belum, kita masih punya waktu di November menggumulinya sampai dengan Desember, dan kita mengakhirinya, kita harus sampai pada kesimpulan bahwa kami sudah sehati di Desember. Supaya nanti tahun depan kita akan ganti tema lagi. Karena sehati, maka tahun depan temanya itu kepedulian. Kalau dia sehati, sangat diyakini bahwa kepedulian tidak ada tahun depan. Jangan pernah mengharapkan kepedulian dari tiap-tiap orang untuk kerajaan Allah dibangun di bumi ini tanpa kesehatian. Kalau kita tidak merobek-robek hati kita untuk disatukan, jangan pernah berharap kita peduli untuk banyak hal dalam gereja ini. Atau bahkan peduli terhadap orang lain. Itu sesuatu yang susah. Karena itu kita ada tema itu. Menarik juga bahwa bulan November ini kita ada di tema membangun penyembahan secara pribadi sebagai dasar menyembah Kristus untuk memasuki abad kedua peradaban Papua. Jangan lupa bahwa tanggal 25 kemarin kita rayakan satu abad peradaban Papua. Peradaban orang Papua, peradaban Papua, macam-macam. Tapi yang benar bahasanya itu peradaban orang Papua. Tetapi mari kita semua dalam persekutuan mengatakannya, sudah 101 abad kita merenungkan tentang peradaban.
membangun peradaban. Peradaban Papua, tentu pembangunan peradaban dalam rangka semua mendapatkan kebaikan, semua mendapat tempat, semua mendapat perhatian yang sama, orang semua berkembang dengan baik, semua mendapatkan porsi pengembangan diri sesuai dengan talentanya masing-masing. Itu yang diharapkan. Jadi 25 kemarin kita sudah masuk pergumulan tentang perubahan, kebangkitan peradaban Papua memasuki abad yang kedua. Sampai 25, 2 abad kedua itu kita semua masih hidup, Kak. 100 tahun ke depan masih hidup. Anak-anak yang sekarang anak-anak kecil, ada orang yang umur 100 tahun, jadi yang masih anak kecil mungkin bisa akan menikmati abad kedua. Sekalipun dalam keadaan sudah rentah, tua sekali. Tetapi di awal perjalanan abad kedua kita mempunyai kewajiban untuk memberi diri, memberi hati, membangkitkan peradaban baru di abad kedua. Ini kita terpanggil untuk mengerjakan itu. November ini kita diarahkan untuk letakkan Kristus, penyembahan kepada Kristus sebagai dasar, supaya kita masuk peradaban baru dengan benar. Kalau tidak nanti tidak benar. Mengerjakan perubahan peradaban di Papua itu bisa jadi tidak benar karena tidak meletakkan dasarnya pada penyembahan kepada Kristus dengan benar. Menyembah Kristus dengan salah, jangan pernah berharap perubahan peradaban di Papua itu benar. Tidak. Penuhi dengan kepalsuan, kebohongan, kepentingan. Itu yang nanti terjadi. Kalau tidak meletakkan panggilan kegembalaan kita sebagai dasar, Kristus sebagai dasar dalam menunaikan panggilan kegembalaan kita. Gembala itu ada pendeta, penginjil, guru jemaat, itu pelayan-pelayan khusus yang beri diri hidup dari pekerjaan ini, makan dari pekerjaan ini. Ada gembala-gembala umum itu penatua, syemasi, ini mereka dipanggil Tuhan terlibat dalam panggilan ini. Ada gembala-gembala yang besar dalam kawanan domba ini adalah anggota di jemaat. Saudara juga adalah gembala-gembala yang dipanggil Tuhan. Pembacaan kita ini memberi isyarat bahwa kandang besar ini, kandang domba yang besar ini, gereja itu ibarat kandang domba. Ada pintunya. Yang menjaga kandang itu Kristus. Roh Kristus penjaganya. Jadi dia memperkenankan siapa yang layak masuk. Ya tentu pembacaan kita bilang itu yang masuk lewat pintu. Yang diperkenankan oleh roh. Dia akan menjadi gembala yang baik. Yang suaranya itu didengar. Suaranya itu dikenal oleh domba-dombanya. Sekali ngomong semua dengar. Kalau sekali ngomong orang terdengar itu dipertanyakan, kok masuk dari pintu mana? Masuk dari pintu yang Tuhan perkenankan kah? Atau kau lompat masuk ke dalam jabatan-jabatan itu? Ini peringatan untuk seluruh warga jemaat GKI Arius hari ini. Orang lain mungkin di mimbar lain kan terbicara, tapi di mimbar ini saya mau kasih ingat, semua pekerjaan dalam gereja ini kalau sudah terpanggil masuk lewat pintu yang benar. Maka suaramu dikenal, suaramu didengar. Kalau masuk dari pintu lompat atau kasih bocor dinding, apapun cara yang lain tidak diperkenankan Tuhan. Kamu kerja sampai satu periode apapun juga tidak akan pernah mendengarkan. Kenapa? Karena pintu itu ada penjaganya. Itu ada roh Kristus menjaga pintu-pintu. Masuk ke dalam kandang domba. Masuk ke dalam panggilan pelayanan dalam gereja. Apapun pelayanan yang dipercayakan. Apapun panggilan yang dipercayakan. Saudara harus tetap masuk ke pintu yang benar. Kalau tidak, habis kerja tidak ada hasil. Habis periode tidak ada hasil. Baik majelis jemaat, panitia, badan pelayan unsur jemaat, badan pekerja klasis, badan pekerja sinode, semua wajib lewat pintu yang benar.
Hati-hati jangan sampai gereja lagi terjebak di bentuk-bentuk panggilan dan pemilihan dan cara-cara duniawi. Cara-cara kotor. Memilih ketua ini, ketua itu sudah pakai cara-cara kotor dalam gereja, stop. Karena tidak melalui pintu. Tidak melalui pintu. Tidak melalui roh. Kalau itu yang terjadi, kita tidak akan pernah didengar oleh domba-domba gembalaan. Mereka nanti cuek karena mereka tidak dengar. Tidak mengenal suara gembalanya. Celaka lagi, menakutkan, dong lari lagi. Lari, padahal itu lari salah karena dia lari ikut gembala yang don terkenal dia bersuara. Harusnya don terkenal, don terikut, tapi don terkenal tapi semua lari. Lari ikut gembala yang tidak didengar, tidak dikenal. Itu ada lagi terjadi. Pembacaan kita juga mengingatkan kita bahwa ada banyak kandang domba. Domba-domba yang lain di luar kandang ini juga ada domba-domba lain yang Yesus tuntut. Dengan harapan bahwa satu ketika akan terjadi kawanan besar domba gembalaan, sang gembala agung, yaitu Yesus Kristus, yang menuntun semua orang jatuh untuk memuliakan nama Tuhan. Di samping kandang GKI, ada kandang-kandang lain yang Tuhan juga menuntut. Satu target adalah semua menjadi satu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kawanan besar domba gembalaan dituntut oleh Tuhan. Itu para pendeta, peratua Syamaz kita kali ini pembacaan ini mengingatkan kita luar biasa. Suara kita harus didengar. Pendeta, peratua Syamaz, badan pelayan unsur-unsur jemaat, suaramu harus didengar. Suaramu harus dikenal. Suara kita harus dikenal. Kalau sampai itu bicara sampai capek baru terdengar, domba-domba terdengar tuh, itu kenapa ya? Itu panggilan buat kita merenungkan. Pendeta, penatua, Syamaz, badan pelayan unsur-unsur jemaat. Bacaan ini mengoreksi kita untuk memposisikan diri sebagai gembala yang baik. Ada gembala agung, Yesus Kristus menjadi panutan, contoh. Yesaya, Yeremia bilang, ini kritik terhadap tokoh-tokoh agama Yahudi, pimpinan agama Yahudi, yang kerja hanya untuk kuras. Domba-domba itu hantam dompu daging, ajar dompu bulu-bulu itu pergi jadikan pakaian, daging jadi makanan, tapi tidak memperhatikan domba-domba itu. Dong sakit tidak dirawat, dong lemah tidak dikuatkan. Itu Yeremia bicara, Yeskel bicara, Mazmur mengingatkan kita. Mazmur Yeremia 23, Yeskel 23 mengingatkan kita tentang gembala-gembala. Jadi kita diingatkan pendeta, penatua, Syamaz, para pengajar sekolah minggu, badan pelayan unsur-unsur jemaat, untuk tetap merenungkan dan memposisikan diri sebagai gembala dan pemimpin yang baik. Di mana status kita menjadi gembala yang baik itu kelihatan dari orang dengar kita. Dong dengar suara kita. Domba-domba dengar kita. Dong kenal suara kita. Tapi kalau dong terdengar, itu koreksi. Minta ampun. Supaya domba dengar kita. Kalau tidak, dong bisa gembala asing masuk, dong bisa terobos masuk. Pencuri masuk dan kasih buyar orang. Mari kita renungkan itu. Pimpinan gereja, tingkat sinode, tingkat klasis, warga kita dengar atau tidak? Kalau tidak, segera merenungkan. Jangan sampai orang terdengar. Domba-domba jemaat Tuhan, kita juga diingatkan. Jadi seperti domba-domba Israel, domba-domba di Palestina. Domba itu beda dengan kambing.
Kambing dua kalau sudah aku dapat itu nukas naik kepala, tak, tak, tanduk dan tanduk. Itu kambing. Domba no. Domba tidak. Sampai kawanan besar sekalipun don tetap lari itu sama-sama. Keakraban, kebersamaan, kemesraan terjadi cuma di domba. Kambing tidak. Pak. Binatang yang lain tidak. Domba menyerahkan seluruh dari dirinya. Dagingnya dipersembahkan untuk korban bakaran, untuk daging, untuk konsumsi. Domba menyerahkan kemolekannya, bulunya dicukur habis untuk pakaian. Dia sabar saja. Dia sabar menanggung, menyerahkan dari dirinya untuk dimanfaatkan. Domba butuh kesabaran dan penyerahan diri. Kenal betul suara gembala-gembala. Membangun kebersamaan. Domba itu belajar tentang kebersamaan itu dari domba. Karena itu kita membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan. Itu penting. Mendengar suara gembala, semua dituntun keluar, jalan bersama-sama. Jadi pembacaan ini mengarahkan kita untuk mari kita mengambil sebuah pilihan, keputusan bersama semua mengikutinya dengan baik. Panduan kita adalah Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Dia gembala yang baik, pemimpin yang penuh kasih, pemimpin yang penuh perhatian, memperhatikan betul domba-domba, merawatnya. Pembacaan kita terkait dengan kritik dari para pemimpin agama Yahudi soal Yesus sembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dia cuma buta, tapi orang Yahudi dan orang lain ingin jangan bicara. Jangan angkat suara. Dia sudah buta secara alamiah. Dong mengendaki dia bisu lagi. Jangan bicara. Padahal dia tidak bicara, dia tidak bisu. Tapi jangan kau bicara. Maksudnya dia sudah buta, dia diharapkan bisu lagi. Terus diharapkan tuli lagi. Luar biasa orang-orang pemimpin ini. Orang buta disembuhkan masih diharapkan tambah dan tuli dan bisu lagi. Jangan bicara, diam. Yesus kritik itu menjadi gembala tidak begitu. Jangan cuma bisa kuras, tapi tidak pernah merawat. Tidak pernah mengasihi. Kita semua, apapun tanggung jawab kita kerjakan dengan penatua. Saya biasa bilang itu waktu kita cuma 1 periode. Penatua SMA 1 periode tuh, atau 2. 1 periode. Kalau Tuhan memperkenankan, 2. Jadi kita harus menghindari cara-cara otomatis menjadi 2 tanpa perkenan Tuhan. 1 periode. Kerja dengan benar, domba mendengar suaramu, domba mengenal suaramu, Tuhan memperkenankan 2 periode. Jadi periode kedua itu periode anugerah yang Tuhan karuniakan. Tidak boleh ada cara kamuflase untuk masuk periode kedua dengan cara-cara lompat pintu. Kritik pembacaan ini. Semua ikut tata cara pemilihan. Di jemaat, di klasis, sampai di sinode. Tahun depan ada sidang sinode di Wondama. Tugas jemaat di Arius berdoa supaya semua orang yang masuk di pimpinan sinode GKI di Wondama semua lewat pintu. Maka mereka lah orang-orang yang akan didengar oleh seluruh domba gembala.
supaya jangan terjadi kurang dengar apa suara gembala-gembala. Itu doa jemaat ini. 1 tahun ini kamu berdoa supaya hasil pemilihan di Wondama sidang sinode berikut adalah kita menemukan gembala-gembala yang masuk dari pintu. Tidak kasih bocor dinding, tidak lompat. Supaya kita beda dari dunia lah. Dunia sudah hancur, bermasa kita ikut cara-cara dunia lagi. Sayang, tugas kita berdoa untuk Wondama. Berdoa untuk sidang klasis besok. Dapat memimpin di tingkat klasis yang luar biasa hebat. Yang bicara 1 kali seluruh jemaat ini. Karena jemaat mengenal semangat. Begitu juga pemilihan apapun di dalam gereja. Di tingkat jemaat klasis kita bertanggung jawab. Jadi persekutuan besar ini menjadi kawanan domba Allah yang berjalan berarak-arakan bersama, mengerjakan semua bersama. Kemuliaan Tuhan terpancar jadi besar kalau kita menjaga ini. Kalau tidak bisa. Itu doa kita bersama untuk sebuah perubahan. Akan terlihat gembala-gembala yang baik dan domba-domba yang setia. Maka kedamaian itu menjadi bagian dari bumi ini. Tuhan memberkati kita semua mempersembahkan diri menjadi gembala-gembala yang baik. Jemaat Tuhan, persembahkanlah dirimu menjadi domba-domba yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Sungai
Kuasa